Rasulullah SAW bersabda, ada 3 keutamaan besar Allah berikan kepada umat yang mau mengamalkan silaturahim. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Silaturahim itu menggugurkan dosa. Dengan kita bersilaturahim bersama di sini, harapan kita bergugurlah dosa-dosa kita. Amin. Amin. Ada yang di sini tak merasa pernah berdosa. Saya pun tak berani mengaku sama kita di berdosa. Dengan silaturahim, dosa-dosa diampuni Allah. Yang kedua kata Rasulullah, silaturahim menambah rezeki. Ibu sudah merasakan di sini macam-macam rezeki. Masuk aja dapur bubur pedas itu rezeki lu. Belum lagi kue. Mahasiswa-mahasiswa pun dapat rezeki berjuta-juta ini. Maka itu nanti kalau ada tamu datang ke rumah, jangan ragu menjamu tamu, sebab rezeki datang. Siapa yang diberikan rezeki? Yang menjadi tamu, yang menjadi tuan rumah dapat rezeki. Yang jadi tamu dan merasa rezeki. Yang jadi tuan rumah ikatan remaja 15 juta dan nampak. Tepuk tangan untuk Kabupaten Amal. Maka itu Bapak Ibu, kalau ada tamu datang ke rumah, apalagi keluarga jauh, tolong terima dengan baik. Misalnya ibu, Masya Allah, dapat suami orang jauh. Dari mana? Dari Keramot. Datang ke rumah, nak beraya dengan adik di Tanjung Pinang, naik kapal penuh, terpaksa naik sabuk Nusantara. Ketika belayar dihentam gelombang selatan, turun pelabuhan Tanjung Pinang, anak beranak rambut meremba macam orang hutan. Depan rumah beri salam, Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam. Abang Long datang. Mimpi apalah kami sekeluarga, abang nak beraya ke rumah kami. Patutlah bang malam tadi banyak kupu-kupu masuk rumah kami. Rupanya orang Keramot nak datang di rumah. Terima kasih ya bang. Mari masuk. Tamu disilakan duduk. Tak lama keluar air kaling sejuk. Kuih gaya dihidangkan, disiapkan kamar yang sesuai. Tamu diajak beramah, walaupun datang dihentam gelombang selatan, melihat penyambutan tuan rumah, hati senang. Ibu, bapak mendapat pahala sama menyenangkan Allah di dalam rumah. Nah, lihat Allah senang, senangkan tamu. Apalagi tamu dari remaja datang ke rumah. Jangan tamu datang jadi beban. Terjegit-jegitlah tamu depan pintu, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam, tapi mata tengok tas. Ya Allah, besarnya tas. Lama dah tak tajuk. Gaji 14 dah habis, gaji 13 belum keluar. Jangan Bapak Ibu, jangan. Tamu disuruh masuk, dikasih hidang air. Tamu langsung ke peramah nengok rumah. Lawa rumah awak ya. Ya lawa, tapi baru beberapa bulan ngambil kredit. Itu mobil awak? Mobil saya. Kredit belum habis lagi. Maklumlah hidup di Tanjung Pinang, sumber kredit kalau tak itu tak punya barang. Habis gaji lagi, bidang lagi tiap bulan. Tamu tak sedap nyaung. Saya nak nanya ke Bapak Ibu, Bu, kalau ada tamu datang ke rumah, berapa hari hak tamu di rumah itu harus dilayani dengan baik? 3 hari. Dan haram hukumnya Ibu, tamu di rumah itu sebelum 3 hari ibu bapak bertanya, dari mana mau ke mana, apa tujuan ke Tanjung Pinang. Jangan bertanya, dia cerita Pak, dia cerita boleh. Ini tamu baru nak duduk, rencana lama kat Tanjung Pinang. Sama ngalau tak. Dan ingat, dalam Islam 3 hari tamu di rumah, sunnah kita menjamu dengan masakan istimewa. Hari pertama daging rendang, hari kedua opor ayam, hari ketiga ketan campur udang. Kurang duit, rumah wali kota boleh berhutang. Jangan datang tamu nunjukkan awak disusah. Sudahlah
menceritakan semua barang kredit, lalu ngeluh pula dengan tamu. Memang kami hidup di susah, maklum ajalah kalau tak dapat melayan dengan baik. Lalu apa yang dijamu? Hari pertama Indomie, hari kedua Super Mie, hari ketiga mie sedap. Sama-sama mie lain merek aja dikasih. Maklumlah kami hidup susah, mak jauh, bapak jauh, kuburan dekat. Apa hubungannya? Ibu-ibu makanya jangan ngomel kalau datang tamu. Ini terjadi nih Pak Sarul di masa Nabi nih Bang Reza. Ada ibu-ibu tuh dia ngomel kalau datang tamu, dia berhenti, penat melayan tamu. Datang suaminya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini suka dengan tamu ini datang, tapi istri saya tak suka ya Rasul. Asal ada tamu dia mulai mengeluh. Kata Nabi, besok aku datang ke rumah engkau, suruh istrimu melihat dari jendela waktu aku datang, lihat ketika aku pergi. Dia sampaikan dengan istrinya gembira Nabi nak datang rumah. Pesan Nabi, dek, Nabi datang kau tengok di jendela, Nabi balik kau lihat lagi. Begitu Rasulullah datang, dek, Rasul datang, lihat dari jendela. Istrinya melihat langsung terkejut, Pak. Sebab apa? Bersama Nabi datang itu orang berjubah putih, bersorban putih, membawa dulang emas, dulang permata, dan macam-macam dulang harta benda. Dia melihat rumahnya itu penuh dengan barang-barang. Suami tak nampak. Dek, Rasulullah nak balik, tengoklah. Begitu Nabi pulang, dia melihat dari jendela yang ikut bersama Nabi ular, kalajengking, binatang-binatang berbisa yang lainnya. Besok Nabi tanya, apa yang istri kau lihat ketika aku datang? Apa yang dia lihat ketika aku pergi? Ya Rasulullah, engkau datang dia melihat orang berjubah membawa macam-macam barang masuk ke rumah. Engkau pergi dia melihat binatang berbisa bermacam-macam mengikut kau keluar dari rumah kami. Kata Nabi, begitulah setiap tamu yang datang dari rumah. Dia datang membawa rahmat, membawa kebaikan. Dia pergi membawa dosa-dosa tuan rumah seperti berbentuk binatang berbisa itu. Maka itu Bapak Ibu jangan ngeluh kalau datang tamu. Sahabat Nabi Sayyidina Ali kalau rumah mereka tak ada tamu, 1 hari saja nangis. Kenapa? Kenapalah tak ada Allah gerakkan tamu ke rumah kita. Bagaimana Bapak Ibu warganya banyak? Nangis tak? Ramai tamu kita nangis, ramai pula tamu raya tahu kita dapat nak berjalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sekali buka budak-budak pula jadi tamu. Padahal budak-budak ni jadi tamu paling mudah apa? Duduk saja budak, tunjukkan amplop ampau. Kita kasih je, langsung tak buka kuih raya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, tak minum dulu, tak apalah. Orang tua susah dikasih amplop pun tak cukup-cukup. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga kata Nabi, silaturahim menambah rezeki, memanjangkan umur, memberikan keberkahan umur. Yang terakhir, Bapak Ibu ceramah tak boleh lama-lama, nasi dagang dah berjalan. Itu isyarat panitia juga saya berhenti lah tu. Pak, kalau boleh menumpang saran nih Pak Aris, Pak Wan, Suhendra, ini mungkin di Tanjung Pinang ini tidaklah, di Anambas mungkin tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Hari Raya Idul Fitri ini, silaturahim Idul Fitri ini adalah kita merayakan Idul Fitri yang sangat-sangat dianjurkan. Apalagi kita orang Melayu nih Pak. Bapak Ibu, maka itu dalam momen bulan Syawal ini, mari kita jalin hubungan ini. Kalau boleh saya menumpang saran, Idul Fitri, Idul Adha itu sama-sama hari besar. Maka itu bedanya satu, yang pertama, kalau Idul Fitri habis salat subuh segera batalkan puasa. Tapi kalau Idul Adha, puasa, balik sembahyang baru berbuka. Pak, Idul Fitri takbir terakhirnya itu khatib naik mimbar. Nah, itulah takbir. Zuhur tak ada lagi.
Ada pula masjid-masjid latah zuhur di pedal di takbir Allah latah gaya. Kalau Idul Adha tidak, 10 Zulhijjah mulai takbir tambah hari tasyrik 11, 12, 13 ba'da zuhur. Habis asar tak ada takbir lagi. Itu Idul Adha. Kemudian Bapak Ibu tolong ingatkan keluarga saudara mara. Kalau sholat Idul Fitri itu, sholat ini sempurna sholat dengan khutbah. Ini saya ini tiap tahun khatib di mana-mana. Terakhir semalam ini diijam dengan Bupati Bintan. Setiap saya khatib di masjid kah, di lapangan kah, selalu saya lihat habis sholat khatib naik mimbar, orang balik. Jangan-jangan orang remaja pun ada yang balik. Balik. Ditanya apa kok balik? Tak orang datang ngos lupa berangkat. Bapak jangan, tak sempurna sholat Idul Fitri Idul Adha kalau tidak mendengarkan khatib. Begitu pentingnya khutbah ini, wanita halangan itu kan tidak sholat. Nabi suruh datang ke lapangan mendengar khutbah, bukan balik. Yang sedihnya pula bapak-bapak pun balik juga. Saya nampak di lapangan, nasib baik tak ada CCTV, diputar balik boleh macam tadi. Siapa yang balik? Saya rasa di Tanah tidak, Pak. Di Jemaja pun tidak. Jangan-jangan tidak berbeda juga. Tolonglah Pak ini. Panas macam mana pun sampai khatib selesai lah. Jangan balik. Merusak sembahyang. Apa artinya kita sembahyang lain macam itu?